Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, kita kan bisa negara ini tuh bisa jalan tuh karena ada uang pajak. Oke, ini saya takut nih kemana nih arahnya nih. Oke. Ya meskipun ya Aiko bayar pajak. Bayar dong, motor, rumah, bangunan semua. Iya, semua hal ini tuh dipajakin, Kak. Betul. Kayak kita beli makanan tuh Ada pajaknya. Ya. Apalagi pajak penghasilan juga dipajakin Yap. gitu. Nah, termasuk di negara lain. Kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah hitungannya Masih tergolong kecil ya? ya. Kalau misalnya kayak di Inggris, Italia itu gede banget. Nah, pajak seringkali menjadi sandungan bagi para pesepak bola untuk mengumpulkan kekayaan. Oke. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pernah sampai menghadiri sidang karena kasus pajak ini. Oke. Sementara itu, suami kerap menjadi batu sandungan Kenapa nih? bagi selebgram untuk menjalin rumah tangga yang harmonis. Aduh, kenapa? Biasanya ada masalah dengan suaminya. Awalnya tuh dari suami dulu. Iya, karena ada sejumlah selebgram yang kita tahu lah gitu Iya ya, benar. menghadiri sidang cerai karena suaminya selingkuh dengan suami lain. Itu plot twist. Kenapa sih. ya? Bahkan katanya ada ini Kak, yang pasti istrinya baru lahiran, kan si istrinya tidak pernah disentuh. Ini gosipnya saya tahu nih kayaknya, tapi nggak usah nyebut nama lah, ntar kasus lagi. Aduh, mana mau dibikin vlog nggak Nggak jadi. usah dilanjutin ya. Ini udah cukup aja sampai tadi cluenya. Nah, besaran pajak sebuah negara bisa jadi berpengaruh terhadap jumlah pekerja asing di negara tersebut. Oke. Dampaknya, para pekerja dengan kemampuan spesial tidak mau atau meninggalkan Italia. Jadi ini tuh contohnya di Italia. Di ya, Kak. Itali. Tapi yang udah meninggalkan Italia, Kak, biasanya itu jadi aneh. Apa? Contohnya kopi. Kopi. Kopi americano. Oh, Ya, oke. Kalau misalkan kata si Vincenzo, Ini drama Korea udah. Americano itu kayak air comberan. Karena Vincenzo ceritanya orang Italia. Betul. Nah, jadi americano ini tuh adalah varian Yang asli. kopi saat tentara Amerika berjaga di Italia, tapi mereka membuat minum espresso. Yang pure kopi hitam. Pure kopi ya. Akhirnya campur air dibawa ke Amerika. Oke. Jadi di Amerika mereka senang americano. Americano. Terus ada pizza. Heeh. Saat dibawa ke Amerika tiba-tiba toppingnya ada nanas, ada ikan Aneh-aneh. asin. Wah, ikan asin kamu. Asli. Ada. Ikan teri. Saya kebayangin ikan asin tuh jambar roti tau gak? Oh iya bukan ikan Beda teri, ini ikan. kan. Iya, gitu. Termasuk spaghetti, Kak. Oke. Saat dibawa ke sini dijadiin seblak. Saya ada lagi di dekat rumah sebelah Ada spaghetti. spaghetti tulang. Iya. Yang itu lebih ribet Iya. karena beresinnya ribet. Aduh. Ada makaroni ceker. Makaroni Jadi padahal aneh-aneh lah. Iya benar lah. Nah, termasuk di sepak bola juga, Kak. Oke. Nah, ini yang menjadi landasan dari hadirnya Decreto Crescita atau The Growth Decree di Italia pada 27 Juni 2019. Oke, aturan baru ya. Nah, sudah bertahun-tahun Italia ini tampak sulit bersaing untuk mendatangkan pemain top. Nah, tujuan para pemain top biasanya itu ke Inggris atau ke Spanyol. Yang mana ini mempengaruhi prestis di Liga Italia itu sendiri. Nah, The Growth Decree hadir untuk mengatasi hal tersebut. Aturan ini mengizinkan pajak pekerja asing lebih rendah ketimbang pajak pribumi. Pribumi Italia ya. Iya. Nah, saat diterapkan di dunia sepak bola, ini jelas memberikan keuntungan besar bagi klubnya. Karena The Growth Decree, sejumlah klub Italia ini akhirnya mampu merekrut para pemain top dari luar Italia. Nah, mereka bisa menghemat pengeluaran karena aturan ini. Karena aturan Pajaknya nggak terlalu besar sekarang. Benar-benar ya. Jadi sebenarnya The Growth Decree ini tuh berupa diskon pajak, Kak. Oke. Jadi diskon pajak selama 5 tahun diberikan kepada mereka yang ada 2 kriteria. Yang pertama ini tinggal di luar Italia selama 2 tahun terakhir. Dan yang kedua, dia ini pindah ke Italia buat kerja minimal 2 tahun kerja. Ada masanya ya. Hal ini berlaku baik untuk warga negara asing maupun warga Italia. Kayak Paul Fonseca, dia sempat tinggal di Ukraina, maupun Maurizio Sarri yang tinggal di London untuk melatih Chelsea. Betul. Jadi Sempet mereka pun tetap dapat diskon. Iya, walaupun berarti nggak hanya pemain tapi pelatih dan staff pun kayaknya kena pajaknya. kena pajak itu juga diskon. ya sama. Tapi ada juga tuh pelatih Italia yang tinggal di Indonesia. Siapa? Maurizio Sarri. Ya agak ini ya, cuma ditambahin mie doang ya. Tapi ya kayak Saya kira mau ke Mariozio Sarri. Iya, oke. Hijaban. Jadi hijaban. Maurizio Sarri. Lucu. Nggak bisa dibahas. Jadi Kak, kalau kayak saya di Bandung ya, kan kita makan biasanya tuh merek Indomie. Oke. Gitu kan. Wah, udah jarang banget ya dengar Jarang kata. merek lain. Ini waktu zaman saya SD sih. Nah, waktu ke Banten, ke kampungnya ibu saya gitu. Di sana tuh kan makanannya tuh sarimi atau supermi. Merek itunya Merek belum itu masuk doang. yang ini ya. Iya, jadi yang Indomie tuh kayak jarang gitu. Oke. Dan si cara masaknya tahu kan? Apa tuh? Mie-nya dimasukin semua. Apa bungkus-bungkusnya? Terus tinggal bisa. Iya lagi, bener di kampung saya begitu.
Nah, jadi si ini tuh ya Decreto Presiden itu diterapkan pada awal 2020. Sehingga mereka yang pindah sejak 2020 akan mendapatkan keringanan ini asalkan bekerja di Italia selama 2 tahun. Kalau sebelum itu dia sudah pindah, maka dia harus membayarkan sisa pajak yang dikurangi tersebut. Nggak masuk ke diskon tadi. Nggak masuk ke diskon. Nah, dalam aturan aslinya mereka ini yang memenuhi syarat ini tidak harus membayar 70% dari total pajak mereka atau 90% untuk yang bekerja di Italia Selatan. Akan tetapi khusus untuk pesepak bola, diskonnya ini menjadi 50%. Tidak peduli mereka mau main di utara atau selatan, jadi di seluruh Italia. Nah, meski diskonnya lebih rendah, tapi ini sangat membantu soalnya pajak penghasilan tertinggi di Italia itu mencapai 43%. 43%, gede banget ya, 43%. Jadi kalau misalnya kita kayak gajinya 1 juta, ya yang gampang aja hitungannya. Hampir setengahnya itu, ya Pak. 6 juta 700. 1.700.000. Gitu. 5.700.000. Oh iya, dan dikali 5 juta. saya ingat nih. 570.000. Ada belajar matematika kayak Jerome Pauline kan? Tinggal di per 100 aja dikali. Nah, ini adalah contoh diskon pajak dalam The Growth Decree. Karena saya ngelihat ada akun YouTube gitulah ngejelasin ini cuma apa ya, nge-translate doang gitu. Kayaknya dia runut ya, betul. Jadi sebenarnya kalau pemain itu kan biasanya mendapatkan gaji setelah pajak. Udah dipotong. Udah dipotong. Kalau kita kan dapat gaji setelah kerja. Telat lagi. Iya. Oh, di sini mah nggak pernah telat. Sorry. Mulai menjilat kantor nih. Tapi yang kasihan ada sih yang nggak kerja. Ada yang kerja. Tapi nggak dibayar. Keringatnya tidak diberikan. Sama kayak pendukung 01 tuh. Organik. Aduh. Makanya yang bos-bos yang gitu ya, yang si orang udah kerja tapi nggak dikasih bagiannya, biasanya suka sering sakit. Ada azab sendiri ya. Aduh. Mereka tidak peduli klub harus bayar berapa, yang penting penghasilan mereka udah dipotong pajak. Jadi kayak yang bayar pajak tuh klub gitu, Kak. Jadi kalau contohnya nih ya, pemain dengan gaji bersih 20 juta euro. Jadi si pemain tuh langsung nerima 20 juta euro. 20 juta. Padahal klub itu sebenarnya membayar 35 juta euro. Tuh. Nah, selisih 15 juta euro ini adalah 43% dari gaji kotornya. Jadi klub Itali, kalau misalnya ada pemain yang gajinya 20 juta euro, dia tuh bayarnya 35 juta euro. Aslinya. Dengan aturan ini, klub hanya membayar 25 juta euro. Selisih 5 juta euro ini adalah 50% dari 43% pajak penghasilan Italia. Ini perhitungannya emang agak rumit. Tapi saya sudah membuat persamaannya. Wow, ini ada analoginya. Iya, yaitu X dikurangi X kurang 0,43. Sama dengan 20. Ini saya nggak ngerti sih. Anda jelasin kayak gitu. Anda cuma baca doang kan? Aduh, balik lagi ke sekolah ini kayaknya. Itu sih, udah ada hitungannya sebenarnya, jadi nggak ngasal. Soalnya kalau kayak di yang YouTube itu, dia tuh kayak ngejelasinnya kalau dengan Growth Decree, dia tuh cuma bayar 1,5 juta. Lebih murah aja pokoknya kan ya. Kalau tanpa Growth Decree bayarnya 2 juta. Jadi ngaco lah gitu. Jadi kita ngebenerin aja ya. Ada suka ada tuh kayak berita yang pemain sepak bola kayak bikin perjanjian untuk bebas pajak kayak gitu emang di klausul ya? Di klausulnya. Ya paling itu sih. Gaji bersih dibayarinnya tetap sama klub. Makanya kayak gajinya Ronaldo yang di Arab itu gede banget di Spanyol tuh. Si Madrid sama Barca-nya tuh. Ngeluarin. Iya, makanya tadi mereka sidang pajak sih kayaknya karena ya pasti itu berarti gak bayar itu. Karena kayak gitu kan harusnya bayar pajak. Dan Ronaldo aja harusnya tuh di penjara. Oh iya. Iya, tapi karena dia di bawah 2 tahun gitu ya. Boleh nggak di penjara asalkan bayar denda atau apalah. Udah kaya juga duitnya itu kalau segitu mah. Tapi yang keren, dia tuh di sidangnya waktu Ronaldo udah di Itali. Oh, udah pindah ke Juventus. Jadi kok saya mah ngapain dah? Iya juga ya. Udah ke Spanyol lagi. Iya. Nah, ini tuh ada selisih 10 juta euro yang bisa dihemat klub dengan Growth Decree. Kalau dikalikan 2 tahun artinya ada 20 juta buat satu pemain ya. Lumayan ya. Kalau ada 5 pemain berarti ada 100 juta yang berhasil dihemat klub selama 2 tahun tersebut. Jadi intinya penghematan yang sangat besar gitu kan. Dan yang inilah yang akhirnya para tim Italia bisa mendatangkan pemain top. Pemain top itu biasanya minta gaji mahal. Betul, Raja Nainggolan saja digaji 1 miliar rupiah setiap bulannya. Ini waktu dia pindah ke Indonesia ya. Sementara gaji pemain top Indonesia itu berkisar 1 miliar sekitar 1 tahun.
Oh, Jadi jadi ya, kebayang. Nainggolan Mas miliar sebulan, pemain Indonesia biasa Setahun, sembilan betul. Iya, jauh Makanya ya. aneh banget. Itu juga si Nainggolan jarang main itu. Cuma cadangan iya, biasanya. bener. Nah, pemain itu biasanya ingin digaji mereka itu sudah termasuk pajak. Jadi udah gak mikirin lagi tuh soal pajak-pajak. Jadi udah kemasuk aja di pajak tadi. Ini yang membuat klub ini mengeluarkan uang jauh lebih banyak untuk membayar gaji sebelum pajak mereka. Nah, dalam contoh di atas, pemain dengan gaji 20 juta setahun sebenarnya digaji 35 juta. Namun 15 juta tersebut adalah pajak. Ini menurut saya bagus sih karena pemain itu kan ya pemain sepak bola kebanyakan nggak sekolah ya. Iya, Maksudnya karena kan main bola. Main bola, fokusnya main bola. Jadi kalau udah mah digajinya udah nggak ada potongan maksudnya pajaknya belum diurusin, mereka tuh pasti bingung sendiri nih. Iya. Bayar NPWP sendiri kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Iya, mana ngantri kan? Ya, udah Asli juga. Kak, saya NPWP itu ganti. mau bayar pajak ke kantor pajak, ngantri. Mau bayar- Mending nggak usah dibayar. Ya enggak juga pikirannya kayak gitu dong. Akan tetapi setelah the growth decree, klub jadi hanya perlu membayar 25 juta. Ada 10 juta penghematan yang bisa dialirkan klub untuk mendatangkan pemain atau pelatih top lain. Misalnya gitu ya. Kayak tadi kan penghematannya bisa 100 juta tuh. Yap. 100 juta ini bisa dipakai Beli pemain yang lagi. lain gitu. Saat pemain top sudah hadir, ini menjadi keuntungan buat klub karena mereka bisa menambah kualitas permainan. Tuh. Mereka bisa lebih bersaing di kompetisi di kompetisi Eropa melawan klub yang secara materi pemain lebih baik Betul. gitu. Kompetisi Serie A pun menjadi lebih menarik dengan kehadiran para pemain top yang datang. Betul. Tapi tentu saja selain ada dampak positif ada dampak negatifnya. Dampak negatif. Nah, konsekuensi dari the growth decree tentu saja menjamunya para pemain asing di Serie A. Jadi masih masalah nih. Hal ini sebenarnya akan menghambat bakat pemain lokal si Pemain Italia lokal sendiri. Misalnya, Italia itu sejak dulu punya budaya melahirkan kiper-kiper top seperti Mattia Perin. Iya. Akan tetapi progres Perin menjadi terhambat karena kehadiran Wojciech Szczesny. Nah, ini saya bisa susah nggak mengeja ini kalau di per huruf ya maksudnya Szczesny aja saya bisa tahu. Szczesny. Nah, yang menjadi kiper utama sekarang di Juventus. Juventus. Pun dengan Pietro Boer kali ya. Di AS Roma yang terharang Rui Patricio dan juga Mie Svilar. Benar. Nah, pada musim 2022-2023, Opta mencatat kalau 61% pemain di Serie A itu orang asing. Wow. Jadi setengahnya lebih ya. Jumlah menit bermain mereka mencapai 65,5%. Hal ini bisa terjadi karena klub memilih pemain asing yang biayanya justru lebih murah ketimbang pemain asli Italia. Betul. Selain itu, The Growth Decree membuat para pemain Italia yang abroad memilih pulang kampung. Soalnya mereka juga terdampak dari The Growth Decree. Iya, betul juga. Jadi kayak orang-orang yang apa namanya teh Udah biasa di luar negeri gitu udah punya mental bertualang Yap. malah balik lagi. betul karena ya tadi bayar pajaknya dikit mungkin Iya, ya. kayak ini Kak Egi. Oh, gitu kayak Egi gitu kan- kasusnya. Enggak sih. Enggak kepake aja. Emang jelek aja sih ya gimana ya, bukan bayar pajaknya. Nah, akibatnya para pemain ini tidak bisa mendapatkan pengalaman bermain di liga yang relatif lebih baik ketimbang Serie A, serta merasakan kultur yang berbeda kan itu aja gitu. Benar. Nah, apalagi pesepak bola Italia ini mirip dengan pesepak bola Inggris yang lebih senang main di rumah ketimbang berpetualang. Yang mana justru sebenarnya untuk pengalaman timnas harusnya main di luar. Main di luar, Apa itu? Kata Bung Ropan. Saya jadi Bung Ropan lagi. Well. Menggunakan pemain lokal. Kalau pemain lokalnya nggak punya pengalaman di luar negeri, ya percuma Karena dong. pasti ada perbedaan deh Iya. kayak. Kulturnya ya di Indonesia kayak masih main keras, Nah, itu. main bola jarak lambung, nggak akan berkembang gitu. Dan ini juga yang menarik tuh yang pertama kan main keras. Di kita kan udah biasa main keras nggak dihukum. Yap. Sementara di luar negeri kayak Iya. kena tackle bisa langsung kartu merah gitu. Betul. Terus ada juga katanya yang ini Kak umpan terobosan. Pemain Indonesia tuh jarang umpan terobosan. Karena? Kalau di Indonesia offset terus. Wasitnya tidak paham aturan offside. Oke. Itu tadi ya kayak pembahasan kita soal the growth decree. Iya, masih ada lagi sebenarnya. Yang mana merupakan diskon terhadap Pemain asing dan pajak juga pemain pemain asing. lokal. Kalau ini setuju nggak nih dengan adanya diskon-diskon untuk pemain asing ini? Kayaknya nggak menguntungkan juga buat si Negaranya ya. Iya sih. Jadi ada negatifnya lah ya. Sebenarnya tadi timbal baliknya ya jadi banyak pemain asing, pemain lokal kehambat. Tapi kalau menurut saya itu juga bisa jadi buat pemain lokalnya ada Makin saingan. jago. Iya benar, maksudnya setidaknya nggak leha-leha gitu karena bisa jadi karirnya kehambat sama pemain asing lain. Tapi kalau pemain asing kayak di Italia jadi terhambat, nggak apa bisa ke Liga 1? Wah iya, pemain lokal Italianya pindah ke sini. Siapa pemain Persib?
Stefano Beltrame itu pemain Juventus. Nggak salah loh kita loh. Itu gitu aja kayak bahasa Yep. kita soal di Grotikri ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk kan. Mantap.